Ayo ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-rahan ini ada beberapa permasalahan yang kita bahas. Rahan itu boleh dilakukan ketika berakad atau setelah berakad. Ini sudah jelas, kita jelaskan tadi. Yang kedua, orang yang menggadaikan barangnya boleh membatalkan barang gadaian tersebut selagi masih di tangannya. Ya, jadi orang yang mau menggadaikan barang boleh dia tarik, ya, dia membatalkan barangnya selama masih di tangannya. Nah, tetapi jika sudah dipegang oleh al-murtahin, yaitu orang yang menghutanginya, maka dia tidak bisa mengambilnya kecuali dengan keridhaan yang menghutangi, ya, dengan keridhaan orang yang menghutangi. Jadi tergantung ridhonya. Kalau sudah dipegang oleh al-murtahin. Al-murtahin ini orang yang menghutangi, yang memegang barang gadaian. Kemudian orang yang meminjamkan uang berhak membatalkan ar-rahan kapanpun dia mau. Berbeda dengan pihak yang meminjamkan. Karena dialah yang butuh akan jaminan, maka kalau dia sendiri tidak mau, ya sudah. Maka tidak menjadi masalah kalau dia tidak mau. Ya, tidak menjadi masalah. Kemudian yang keempat, orang yang menggadaikan barang tidak boleh melakukan akad apapun terkait barang tersebut tanpa seizin orang yang menggadaikan. Jadi orang yang menggadaikan barang tidak boleh orang yang menggadaikan barang tidak boleh melakukan akad apapun terkait barang tersebut tanpa seizin orang yang meminjamkan uang. Jadi misalkan sudah menggadaikan motornya sudah di tangan yang meminjamkan uang. Maka yang punya barang ini tidak boleh menjual, tidak boleh menghibahkan, tidak boleh memberikan kepada yang lain, tidak boleh. Karena sedang menjadi jaminan. Barang jaminan atau barang gadaian tidak boleh ditransaksikan. Tidak boleh ditransaksikan. Segala yang tumbuh atau yang dihasilkan dari barang gadaian tersebut itu menjadi tambahan barang gadaian. Contohnya misalkan ada yang menggadaikan sapi betina atau kambing betina. Ternyata ketika dipegang oleh orang yang menghutangi, dia melahirkan. Ya, maka anaknya itu punya siapa? Punya yang menjaga, yaitu yang menghutangi, ataukah punya orang yang menggadaikan barangnya? Maka jawabannya itu induknya dan juga anaknya itu punya orang yang menggadaikan. Ya, itu milik orang yang menggadaikan. Kemudian ayolah ikhwan, begitu pula kalau misalkan buah-buahan, dia menggadaikan pohon. Kemudian apa? Kemudian dia berbuah, maka buahnya itu juga milik dari siapa? Milik dari yang menggadaikan, bukan milik orang yang menghutangi, ya. Kemudian ayolah ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian. Nah, sekarang misalkan al-murtahin, orang yang menerima barang gadaian tersebut karena dia menghutangi, dia sudah pegang rumah tersebut atau dia sudah pegang barang gadaian berupa motor. Ternyata ya motor tersebut dimaling. Ada maling datang ke rumahnya dan mengambil motor tersebut. Padahal rumahnya sudah dikunci, pagarnya juga sudah dikunci. Tapi maling tetap masuk. Maka kita katakan, ayolah ikhwan, itu tanggung jawab orang yang menggadaikan. Bukan tanggung jawab orang yang menjaga. Karena orang yang menjaga itu, kalau dia tidak teledor, maka kehilangan itu tetap menjadi tanggung jawab orang yang menggadaikannya. Ya, seperti barang yang dititipkan. Ini fikihnya sama seperti barang yang dititipkan. Kalau kita nitip barang, ternyata barang tersebut hilang. Misalkan kita sudah menyimpan emas, uang di dalam lemari, sudah dikunci, ternyata datang maling, masuk ke rumah dan dia membobol. Maka apakah diganti? Orang yang dititipkan mengganti? Jawabannya tidak. Ya, dia tidak mengganti. Itu sama saja pemiliknya kehilangan
dengan sendirinya. Artinya ada orang yang mencurinya. Tapi bukan karena kelalaian siapa? Bukan karena kelalaian orang yang dititipi. Kalau karena kelalaian orang dititipi seperti menaruh motor di depan jalan raya. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berhutang, orang yang menghutangi dan dia memegang barang jaminan, tidak boleh dia manfaatkan sedikit pun barang jaminan tersebut. Kalau dia manfaatkan maka masuk ke dalam kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap perutangan yang menghasilkan manfaat untuk orang yang menghutangi, maka dia adalah riba. Dia adalah apa? Riba. Nah, kan tapi kalau misalkan barang-barangnya adalah barang-barang yang membutuhkan perawatan, ya di sana adalah barang-barang yang membutuhkan perawatan, maka kita katakan barang-barang tersebut ya boleh dimanfaatkan tapi sesuai dengan upah perawatannya. Contohnya, kita digadaikan kepada kita sapi. Maka kita kalau sapi boleh kita perah susunya. Atau digadaikan kepada kita kuda. Kuda, ini pakailah kuda ini katanya. Pakailah kuda ini, saya gadaikan kuda ini. Kuda butuh makan. Berarti selama kita memberikan dia makan, maka boleh kita tunggangi kuda tersebut. Karena impas. Upah perawatan sama dengan pemakaian kuda. Upah perawatan sama dengan susu yang dihasilkan atau diperas dari sapi. Maka di situ boleh. Tapi kalau misalkan ya tidak imbang, misalkan perawatan sapi, sapinya tidak menghasilkan susu dan tidak ditunggangi, maka hanya merawat. Maka boleh orang yang merawat tersebut meminta kepada orang yang berhutang upah perawatannya atau biaya perawatannya. Dia harus memberikan nafkah. Ya, karena dia juga keluar nafkah kalau misalkan apa? Dia yang merawatnya sendiri. Nah, karena itu ya ikhwan, di sini kata Rasulullah SAW, az-zahru yurkabu idza kana marhuna. Hewan yang bisa ditunggangi boleh untuk dinaiki jika dia menjadi barang gadaian. Wala banudar, dan susu hewan, ya, maksudnya susu hewan kambing yushrobu idza kana marhuna, bisa diminum jika dia marhuna, yaitu digadaikan. Wa 'alal ladzi yarkab wa yashrab nafaqatuhu, dan orang yang menaikinya dan meminumnya wajib memberikan nafkah atau makan kepada hewan tersebut.